Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melisa Zarsa Sabila dari kelas L1 jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu buat program menggunakan fungsi rekursif untuk menampilkan jumlah genap dan ganjil dari bilangan. Jadi di sini kita buka kode blok. Nah, di sini sudah saya buat untuk programnya. Di sini saya akan di sini saya hanya menjelaskan saja, yaitu di sini itu import eStream, yaitu digunakan untuk mengimpor library eStream untuk menginput scene dan output cout. Lalu using std supaya agar kita tidak perlu lagi menulis std sebelum cout dan scene-nya dan out. Lalu di sini void, yaitu void ini gunanya yaitu untuk mendefinisikan fungsi bernama hitung. Void itu artinya fungsinya tidak mengembalikan nilai, jadi parameternya itu in r yaitu array berisi bilangan, lalu in n yaitu jumlah elemen array, dan in n genap yaitu variabel untuk menghitung bilangan genap memakai referensi, jadi nilai aslinya akan berubah. Lalu di sini in ganjil yaitu variabel untuk menghitung bilangan ganjil memakai referensi. Lalu in a itu indeks saat ini untuk rekursi. Nah, di sini yaitu if sama dengan ini yaitu adalah kondisi berhenti atau base case rekursi. Nah, jika indeksnya itu sudah sama dengan jumlah data, berarti semua elemennya sudah dicek. Nah, di sini yaitu return ini gunanya untuk menghentikan fungsi atau keluar dari rekursi. Terus di sini ada if ini yaitu dia akan mengecek apakah elemen ini adalah bilangan genap. Nah, kalau misalnya kita bagi dua, artinya habis dibagi dua kan. Lalu di sini genap plus yaitu 3 genap, maka tambahkan jumlah genapnya. Terus di sini else itu jika bukan genap berarti dia akan ganjil. Nah, kalau misalnya ganjil plus lagi itu tambahkan jumlah ganjil. Nah, di sini kita hitung r n genap ganjil i plus 1. Ini fungsinya itu untuk memanggil fungsi hitung lagi fungsi rekursi, yaitu i plus 1 itu untuk lanjut ke elemen berikutnya. Nah, di sini sebagai penutup fungsi hitung. Di sini in main yaitu fungsi utama program itu biasanya dimulai dari dieksekusi dari sini, dari n main ini. Terus di sini in n itu yaitu deklarasi variabel n untuk jumlah bilangan, lalu cout masukkan jumlah bilangan yaitu untuk menampilkan teks layar, scene untuk membaca input dari outputnya tadi, untuk menerima jumlah input bilangan dari user. Nah, di sini untuk in r dengan n itu yaitu untuk membuat array dengan ukuran n, lalu menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh user. Cout untuk menampilkan teks layar, masukkan bilangan, lalu di sini NL untuk pindah baris. Nah, di sini ada muncul pernyataan perulangan lagi, itu for. Nah, perulangan ini dari indeks 0 sampai ke n-1. Nah, di sini scene yaitu RI itu mengisi array dengan input dari user. Sedangkan ini yaitu penutup blok dari perulangan for. Terus di sini yaitu in n sama dengan 0. Nah, di sini kita inisialisasi. Kalau misalnya dia genap, maka 0 jumlah bilangan genap. Nah, kalau misalnya ganjilnya 0, maka jumlah bilangan ganjil. Nah, di sini hitung r yaitu untuk memanggil fungsi hitung, yaitu mulai dari indeks 0. Lalu cout untuk menampilkan teks layar, jumlah bilangan genap. Cout lagi itu jumlah bilangan ganjil untuk menampilkan layar. Lalu ini sebagai fungsi dari penutup dari inline. Baik, di sini akan saya
jalanin aja. Misalnya di sini saya ingin masukinnya 5, memasukkan jumlah bilangannya misalnya 3, 4, 8, 9. Sini ya, enter. Nah, maka jumlah bilangan genapnya ada 3, lalu jumlah bilangan ganjilnya ada 2. Terus di sini, nah di sini untuk deskripsi program, yaitu program ini dimulai dengan memesan tempat di memori melalui deklarasi variabel array r bertipe integer untuk menyimpan sederet bilangan. Lalu setelah variabel disiapkan, program akan meminta jumlah bilangan dari pengguna, kemudian melakukan perulangan untuk mengisi array dengan nilai-nilai yang telah dimasukkan. Selanjutnya, program akan memanggil fungsi rekursif yang akan memeriksa setiap elemen array satu persatu mulai dari indeks awal. Nah, di dalam rekursif itu setiap bilangan dicek apakah habis dibagi 2 atau tidak. Jika bilangan tersebut habis dibagi 2, maka nilai genap akan ditambah, sedangkan jika tidak, maka nilai ganjilnya yang akan ditambah. Terus fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan indeks berikutnya hingga seluruh elemen array diperiksa. Lalu di sini untuk pseudocode-nya, kita mulai dari variabel yaitu r itu integer, ni genap ganjil juga integer. Lalu di sini kita ada 2 ya untuk pseudocode-nya, yaitu untuk prosedur hitung r, ni genap ganjil. Di sini if i sama dengan n, dan return. Sebenarnya sama aja sih, cuman beda sintaks aja. Terus ini tidak ding, kita hanya cuman punya satu saja, tidak ada 2. Nah di sini untuk begin read n for i sama dengan 0, diinisialisasi gitu. Terus kalau udah ya udah, terus write juga, terus selesai. Penulisan program udah ya. Nah di sini untuk penjelasan runningnya. Nah misalnya nih ya, aku tadi kan misalnya masukin 5, terus masukkan bilangan usernya menginputkan nilai ini, lalu program kan menginisialisasi nilai awalnya dengan 0. Lalu untuk pemanggilan pertama i sama dengan 0, nilai 0-nya 2. Nah dia apakah indeks sudah sama dengan jumlah data? Kan tidak. Lalu apakah habis 2 dibagi 2? Kan iya. Maka genapnya akan bertambah 1. Lalu untuk kedua ini, apakah indeks sudah mencapai batas? Kan tidak. Nah apakah 7 itu habis dibagi 2? Kan tidak. Maka ganjilnya akan bertambah, ganjil sama dengan 1. Nah begitupun selanjutnya kayak gitu, sehingga kalau udah dia akan selesai dan jumlah menampilkan hasil bilangannya ini. Nah untuk flowchartnya juga cukup simple sih. Nah di sini kita mulai bentuk oval itu start, yaitu deklarasi in n, yaitu untuk proses, yaitu terus di sini nampilkan output jumlah bilangan dan n-nya. Nah di sini itu alokasi array in r-nya sama dengan n, maka dia akan memproses. Lalu di sini akan, kalau dari proses dia akan mengeluarkan output lagi nih, input r 0 n-1. Nah ini. Terus kalau misalnya udah, dia akan memproses inisialisasi genapnya 0, ganjil 0. Lalu dia akan memanggil rn genap ganjilnya. Nah di sini untuk hitung n genap ganjil dan lain-lainnya, di sini kalau misalnya dia kalau misalnya ini di sini muncul pernyataan kondisi, yaitu i dicek apakah i sama dengan n. Kalau iya maka dia akan return. Lalu kalau misal tidak, dia akan muncul lagi pernyataan kondisi, apakah r i-nya sisa bagian 2 apakah hasil 0. Terus kalau tidak, maka dia akan menampilkan ganjil. Kalau iya, maka dia akan menampilkan genap. Terus keduanya ini ke sini, hitung r genap ganjilnya, manggil rekursif. Nah ini kalau misalnya itu, dia akan balik lagi sih ke sini, muter-muter doang sih kalau untuk flowchartnya ini. Terus kalau misalnya udah, dia akan menampilkan output genap dan ganjil dan program akan selesai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.